Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang saya hormati jajaran dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, yang saya hormati segenap tamu undangan yang telah menyempatkan hadir pada siang hari ini, dan teman-teman mahasiswa semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang sebuah tema yang sangat krusial namun seringkali kita abaikan, yaitu pentingnya kesehatan mental dan fisik bagi mahasiswa. Saudara-saudari sekalian, pastinya sudah tidak asing dengan ungkapan yang berbunyi mens sana in corpore sano, yang berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa hanya dalam tubuh yang kuat, pikiran yang sehat juga dapat bersemayam. Inilah prinsip dasar yang harus kita pegang teguh dalam menjalani dinamika kehidupan kampus yang penuh tantangan. Kesehatan mental dan fisik adalah fondasi utama untuk meraih prestasi. Bagaimana mungkin kita bisa menyerap ilmu dengan baik jika pikiran lelah dan tubuh sakit? Maka hari ini, mari kita berbicara jujur. Merawat diri bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan wajib bagi setiap pejuang kampus. Hadirin yang saya hormati, baru-baru ini Kementerian Kesehatan Rakyat Indonesia merilis data yang mencengangkan bahwa 57% mahasiswa Indonesia mengalami gejala stres berat dan 35% menunjukkan tanda-tanda gangguan kecemasan. Tentu ini bukan sekedar angka, tapi cermin krisis yang nyata. Beberapa bulan lalu, kita juga dikejutkan oleh kasus seorang mahasiswa berprestasi di universitas ternama yang mengalami burnout hingga harus dirawat intensif. Ini merupakan bukti bahwa kita sering mengorbankan kesehatan kita demi nilai yang sempurna. Seperti kata pakar pendidikan Profesor Arif Rahman, mahasiswa yang sehat bukanlah mahasiswa yang tidak pernah stres, tapi yang mampu mengelola tekanan dengan baik. Melihat fakta yang begitu mengkhawatirkan ini, menjadi sangat jelas bahwa isu kesehatan mental di kalangan mahasiswa bukanlah masalah sepele yang bisa kita abaikan. Ini adalah tantangan serius yang menuntut perhatian dan tindakan nyata dari kita semua. Kita tidak bisa lagi menutup mata terhadap beban yang mereka pikul. Lantas, apa sebenarnya yang memicu kondisi ini? Hadirin yang terhormat, mari kita bedah bersama akar masalah yang sering dihadapi oleh mahasiswa. Yang pertama, yaitu tekanan akademik yang tidak manusiawi atau kenyataan pahit yang sering para mahasiswa hadapi sehari-hari, seperti sistem SKS yang padat, budaya nilai A atau gagal yang tidak sehat, dosen yang kadang lupa mahasiswa juga manusia. Yang kedua, tentunya gaya hidup yang kian tidak sehat. Hadirin sekalian,
Lihatlah kebiasaan buruk yang sudah menjadi rutinitas ini. Sarapan diganti kopi instan, olahraga diganti scroll media sosial, tidur jadi barang mewah. Yang ketiga, stigma negatif tentang kesehatan mental yang masih banyak dianggap keliru di masyarakat. Banyak orang-orang yang berkata, masa muda kok stres? Dulu saya lebih berat tapi nggak ngeluh. Padahal setiap generasi punya tantangannya sendiri. Oleh karena itu, mari kita wujudkan solusi yang tepat untuk masalah yang sering kita hadapi bersama. Pertama, dalam menghadapi tekanan akademik, marilah kita buat sistem belajar dengan mengubah pola pikir dan mengejar kesempurnaan menjadi menghargai proses belajar. IPK memang penting, tetapi kesehatan jauh lebih berharga. Atau kita juga bisa mulai mempraktikkan teknik Pomodoro dengan 25 menit fokus belajar dan 5 menit diikuti istirahat. Bisa juga dengan membentuk kelompok belajar kecil 3-5 orang untuk saling mendukung. Dan yang terpenting, beranilah berdialog dengan dosen tentang beban tugas yang lebih manusiawi. Solusi yang kedua yaitu untuk gaya hidup sehat. Saya mengajak kita semua memulai gerakan 3M, yaitu makan teratur dengan gizi seimbang, minum air putih yang cukup, dan movement dengan minimal 30 menit aktivitas fisik sehari. Dan juga bijaklah dalam menggunakan gawai dengan memasang pembatas waktu media sosial, menciptakan zona bebas gadget di kamar tidur, serta mengganti 30 menit scrolling dengan olahraga ringan. Solusi yang ketiga, untuk melawan stigma kesehatan mental, mari kita normalisasikan percakapan jujur tentang perasaan dengan kalimat sederhana seperti, aku akhir-akhir ini merasa sedih, bingung, hilang arah, atau kamu baik-baik saja. Bentuklah komunitas peduli kesehatan mental di kampus seperti sharing session rutin yang bebas penghakiman. Saudara-saudari sekalian, dengan langkah-langkah praktis ini, saya yakin kita bisa menciptakan lingkungan kampus yang lebih sehat dan mendukung. Teman-teman sekalian, kita tidak harus menjadi superhero yang bisa melakukan segalanya. Mahasiswa yang bijak adalah yang mengenali batas dirinya, berani memprioritaskan kesehatan, dan tidak malu meminta bantuan ketika dibutuhkan. Mari bersama kita ciptakan lingkungan kampus yang tidak hanya mencetak lulusan berprestasi, tapi juga manusia yang sehat jiwa dan raga. Karena kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa menikmati hasil jerih payah kita dengan tubuh dan pikiran yang sehat. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, mari kita ingat kembali bahwa kesehatan mental dan fisik bukanlah pilihan, melainkan pondasi utama kesuksesan akademik kita. Data 57% mahasiswa stres dan kasus burnout yang kita bahas tadi harusnya menjadi alarm pengingat prestasi tanpa kesehatan adalah kemenangan semu. Kita telah mempelajari solusi praktik, mulai dari praktik Pomodoro, gerakan 3M, hingga pentingnya komunitas pendukung. Sekarang saatnya kita bertindak. Hadirin sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyampaikan pidato ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam sejahtera bagi